Oke, nama saya Okto Rialdi, ya, staf ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan. Saya menjabat Kepala Pusdatin itu 2005 sampai 2008 itu PLT. 2008 sampai 2014 itu baru Kepala definitif Pusdatin. Jadi kalau di total ada 9 tahun. Selamat datang di Bincang-Bincang Pusdatin Rembang. Saya awal masuk di Bappenas itu di Kedeputian Pembangunan Regional, Pengembangan Regional. Sampai saya sekolah, pulang tahun 2002, selesai S3, kemudian di situ menjabat sebagai eselon 4 dan eselon 3 pernah. Nah, pas saya eselon 3 di situ di regional, saya diminta waktu itu oleh Bu Sri Mulyani untuk menjabat PLT Kapusdatin Rembang di 2005. Kesulitannya pertama dari organisasi, kita harus membangun sistem manajemen yang bagus. Ya. Sebagai kepala waktu itu masih banyak dari sisi kemampuan analitik, ya, terutama dari Pusdatinnya kan sebenarnya masih agak kurang. Kemudian dari sisi satu lagi adalah yang paling penting, karena Pusdatin itu selain data juga dia menghandle teknologi informasi, ya, teknologi informasi, sehingga itu zaman saya waktu itu belum begitu perhatian dari pimpinan baik pimpinan tertinggi maupun sampai ke paling tidak sampai eselon 2, ya. Itu jadi teknologi informasi itu jalan kalau ada drive langsung dari pimpinan. Kayak sekarang misalnya Pak Menteri kita, Pak Suharso itu sudah menerapkan Integrated Digital Workspace, ya, EDW, yang hanya waktu 3 bulan karena diperintah langsung. Ya, itu waktu kami selama hampir 9 tahun itu tidak begitu banyak yang menerapkan sistem yang sebenarnya sudah kita lebih maju, yang sudah mengeluarkan e-office itu, tapi sekarang belum. Kita waktu banyak mencapai dari sisi perlombaan, ya. Kita pernah jadi juara 1 warta ekonomi, ya, teknologi, ya, dengan baik itu di level lembaga maupun di level KL. KL itu kita kalau salah juara 3. Ada beberapa capaian-capaian lah yang kita lakukan. Kemudian di sisi internal kita juga sudah membangun naskah dinas, ya, elektronik naskah dinas itu sejak tahun berapa, Bu Rina? Mungkin ada 5 tahunan, ya, sebelum saya selesai, mungkin sejak 2009, ya, lupa saya pasti. Dan itu yang menjadi yang sewaktu itu saya dimanapun bisa bekerja, memberikan tanda tangan dimanapun, gitu. Udah terlaksana. Tapi yang mengikuti itu hanya 2-3 direktorat. Padahal di direktorat itu ada 46. Jadi tidak, itu yang kesulitan yang saya sampaikan di awal, bahwa yang mengikuti itu, yang mindsetnya itu sudah digital itu sangat sedikit waktu itu, ya. Sekarang sudah dengan adanya pandemi ini, ya, terpaksa kan ikut, ya, Zoom sekarang kan udah digital kan. Hal yang paling ringan itu tadi reward, ya, dari perlombaan kita, ya, di warta ekonomi juga dari Kominfo waktu itu, kalau nggak salah saya agak lama ini mengadakan kita juga dapat antara 3 besar lah, saya lupa pasti. Jadi kita cukup sebagai kementerian lembaga di pusat cukup di garis depan, ya, pencapaian teknologi informasi.
Saya orangnya serius, jadi lucu itu lupa-lupa saya. Mungkin ada, lupa saya. Ada mungkin itu udah lupa saya. Bu Lina ini orangnya lucu sekali ini, saya ketahui. Ya, jadi saya terima kasih itu bisa, ya pun menurut saya 9 tahun itu terlampau lama. Ya. Terlampau lama dalam arti, kalau kita, ya tadi saya bilang, kalau teknologi informasi itu di-embrace secara oleh Bappenas waktu itu ya, itu akan membuat kita akan bertambah bertambah eager untuk bersemangat. Tapi karena apa yang kita lakukan itu di office sudah kita bangun, semuanya sudah kita bangun, tapi respon dari internal Bappenas sedikit, lama-lama kita selama 9 tahun itu 2 tahun terakhir itu udah bosan sebagai kepala. Tapi dengan adanya saya di Pusdatin ini, itu sudah menjadi daging ya. Artinya bagaimana kita membuat negara ini mulai transformasi digitalnya dijalankan. Sekarang saya kebetulan ditugaskan untuk koordinator di Sekretariat Satu Data Indonesia. Itu kan data dan teknologi semua di belakangnya, ya, big data. Ya. Dan itu cukup membuat gairah hidup itu masih hidup gitu ya. Ya dibandingkan, jadi mindset kita yang selama ini di Bappenas mungkin kebanyakan masih old fashion ya, tanda kutip ya, bukan semuanya ya, tapi banyak. Tapi dengan adanya teknologi ini kita dipacu untuk berbuat lebih bagus, bagaimana Bappenas ya, dan juga pemerintah ini tidak ketinggalan, terutama dalam hal data ini. Big data di pemerintah ini sebenarnya banyak sekali, tapi tidak terkonsentrasi, tidak terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga berserakan ya di mana-mana. Itu yang kita bangun sekarang. Passion saya itu mulai dari di Pusdatin itu. Kita itu sekarang udah hidup di zaman IT, ya, metaverse, kita tahu bagaimana namanya. Ya. Jadi Pusdatin itu mestinya ujung tombak di depan untuk memudahkan perencanaan kita. Ini sebagai contoh saya ilustrasikan ya. Big data di pemerintah ini, ya. Kan nanti kalau berhubungan dengan semua kementerian, semua yang ada di daerah, sampai ke titik layanan terdepan, misalnya klinik, ya, itu datanya ada di situ. Saya masuk ke klinik, saya anukan NIK saya, apa obat yang saya dapat atau suntikan apa yang saya dapat, itu otomatis masuk ke sistem big datanya pemerintah di pusat. Ya. Nah, artinya apa? Kita memberikan contoh, misalnya kita memberikan bantuan sosial exactly ke seorang siapa gitu ya. Nah, Pusdatin lah yang nanti diharapkan bisa membantu mengolah data itu untuk kepentingan perencanaan. Karena dia kan data dan pusat data dan informasi ya. Informasi ini bekerja sama dengan semua sektor atau unit kerja yang ada di Bappenas yang melit untuk analitiknya ya. Jadi kemampuan analitik dari Pusdatin itu ditingkatkan. Data scientist selalu ada di sana. Kalau enggak, kita secara menyeluruh itu akan ketinggalan. Kalau enggak kita embrace ilmu itu. Nah, jadi Pusdatin di garis depan sekarang kalau saya melihat. Sudah saatnya Pusdatin mengembrace teknologi informasi yang ada sekarang. Kalau tidak, Bappenas akan tenggelam. Pantang tolak tugas, pantang tugas tidak selesai, Pusdatin Lembang selalu siap. Saya Okturaldi, terima kasih telah menonton bincang-bincang Pusdatin Lembang.